Araju, Pelaku Petrus Nombiar Senior, Pelaku Roberto Lewi Baca, juga melakukan pembunuhan terhadap almarhum pada Ruki Senior 166 di rumah Jaya Satrionik TP 834 NW pada tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 dan tanggal 30 Juni 2025 sekira pukul 01.30 dini hari juga diproses hukum dalam berkas perkara terpisah. Dakwaan ke-1 subsidiar bahwa terdakwa pada waktu atau tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2025 bertempat di lapangan apel unit TP 834 WM Desa Airanamo, Kecamatan Sesa, Kabupaten Nagagio, Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer 35 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menembus seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan dilakukan dengan cara-cara berbagai berikut. Mohon izin yang mulia, uraian dalam dakwaan primer nomor 1 sampai dengan nomor 30 sama 29 dari 29 sehingga kami melanjutkan ke nomor 30. Pak, itu dakwaan subsidiar yang ke-1 sampai 29 sama ya bunyinya. Salah satu 30 dan ada 30 ya. Terima kasih yang mulia. Nomor 30 bahwa luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airnamu nomor 400.7.3.4 garis miring RSUD garis miring Airnamu garis miring 544 garis miring 08 garis miring 2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Pemirsa Dr. Kandida Didiana Tunggal. Pasien atas nama Nurti Capri Saputra Namo Tabak PAN 2 3 Ipan A Unit TP 3834 WM bukan semata-mata akibat dari perbuatan terdakwa, namun ada pelaku lain yang melakukan pemukulan dan pencabulan terhadap almarhum Nurti Capri Saputra Namo. Selanjutnya kami akan bacakan dakwaan kedua primer bahwa terdakwa pada waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2025 sampai dengan tanggal 28 bulan Juli tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di ruangan staf Intel dan di ruangan staf tes unit TP 834 PM Desa Airamo, Kecamatan Sesa, Kabupaten Nagagio, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu termasuk daerah hukum pengadilan militer 35 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan legal kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap para pelaku demi kepentingan perkara itu, yaitu militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menembus seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan dan mengakibatkan mati dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan akademi militer, lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan 2 tahun 2019, kemudian mengikuti pendidikan khusus para dasar di Kombat Intel, pendidikan Pati MK 2019 tahun 2025, berdinas di unit TP 834 PM dengan jabatan dan Ipan A. Bahwa terdakwa kenal dengan almarhum Prada Nurti Capri Saputra Namo, jabatan Tabak 2 3 dan 1 Ipan A, unit
TP 834 PM dan Prada Richard Rubinton Bulan saksi 4 jabatan Kabak PAN 13 Tipan D sejak bulan Juni 2025 pada saat masuk kesatuan baru Yonif TP 834 PM tahun 2025. Dalam hitungan atasan dan bawahan dan pelaksanaan tugas sehari-hari, almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo dan saksi 4 diperbantukan di dapur membantu bamak memasak untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi personil Yonif TP 834 PM dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WITA dapat mencambuk almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo dengan menggunakan selang pada punggung sebanyak 2 kali, kemudian memberikan tindakan seperti push up, sit up, dilanjutkan dengan merayap dan berguling di lapangan apel kurang lebih 5 menit. Setelah itu selesai, kemudian terdakwa mencambuk lagi dengan menggunakan selang ke arah pantat sebanyak 4 kali. 4. Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo di lapangan apel adalah merupakan wujud pembinaan dari terdakwa karena almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo adalah anggota langsung dari terdakwa dan tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti, semata-mata wujud dari pembinaan. 5. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi satu kelas bersama Abi Basi Intel yaitu saksi 5. Setelah datang terdakwa menyampaikan kalau almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo adalah ada indikasi penyimpangan seksual dan agar diinterogasi didalami di ruang staf Intel. Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan anggota Provos 1 Petrus Alandedi, saksi 1 Petrus Kanisius Wai, saksi 2 untuk mengantarkan almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo ke ruang staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf Intel, yaitu saksi 5 mengenai adanya indikasi penyimpangan seksual. 7. Bahwa selanjutnya terdakwa membubarkan anggota lainnya untuk istirahat, sedangkan terdakwa menyusul ke ruang staf Intel. Saat itu almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo sedang diinterogasi oleh polisi Intel. 8. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di staf Intel oleh saksi 5 dijaga oleh anggota Provos dan terdakwa sudah menyampaikan kepada anggota Provos apabila ada anggota yang tidak berkepentingan agar tidak boleh masuk ke ruang staf Intel. Lalu terdakwa duduk dalam ruang staf Intel melihat almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo sedang diinterogasi oleh saksi 5. Tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali ke barak istirahat, sedangkan saksi 5 melanjutkan pemeriksaan sampai dengan sekira pukul 03.30 WITA. 9. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa diberitahu oleh saksi 5 kalau almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo meminta izin kepada saksi 5 untuk pergi ke kamar mandi, didampingi oleh satu Rivaldo Yo Alexandro Kasih. Lalu almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo melarikan diri. 10. Bahwa selanjutnya saksi 5 menghubungi satu Rivaldo Yo Alexandro Kasih melalui handphone dan mendapat penjelasan bahwa almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo telah melarikan diri. Dengan penjelasan dari satu Rivaldo Yo Alexandro Kasih tersebut, kemudian saksi 5 keluar untuk melakukan pencarian terhadap almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo sambil menghubungi pacarnya yang saksi 5 dapatkan di kontak nomor HP-nya, menyampaikan bahwa almarhum Prada Lutfi Cepril Saputra Namo telah melarikan diri dan menanyakan apakah almarhum ada menghubungi, namun dijawab oleh pacarnya bahwa almarhum tidak ada menghubungi, lalu menghubungi ibu kandung almarhum